Salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Allah yang mengasihi kami, Allah yang mengerjakan segala kebaikan, kepadamu kami naikkan pujian kami. Kami akan mendengar dan merenungkan firman-Mu. Kiranya berkat Tuhan tercurah atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amsal 18 ayat yang ke-21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Salomo menyampaikan tentang kebiasaan-kebiasaan orang yang secara mudah berjanji, secara mudah menyampaikan kata-kata, dan secara serampangan mengeluarkan kata-kata tanpa memikirkannya terlebih dahulu. Nah, setiap kata-kata yang keluar dari mulut itu harus dipertanggungjawabkan. Setiap bahasa, setiap perkataan yang keluar itu harus diperhitungkan pada kemudian hari. Dengan kata lain, bahwa setiap perkataan kita ada resiko-resiko yang harus kita tanggung kemudian. Hidup dan mati dikuasai lidah. Kenapa Salomo katakan bahwa hidup dan mati seseorang itu dikuasai oleh lidah? Ini berarti lidah, kata-kata atau perkataan itu mengambil peranan yang sangat penting. Bukankah terjadinya peperangan hanya oleh karena sebuah sengketa yang dimulai dari kata-kata? Bukankah kata-kata yang keluar itu juga menjadi alat yang paling mudah untuk menghancurkan orang lain, sehingga orang lain yang diperlakukan secara semena-mena itu dapat juga melakukan hal yang sama, atau paling tidak mengadakan perlawanan. Dengan kata lain, memang hidup dan mati itu dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Siapa yang suka menggemakan kata-kata, kata-kata yang serampangan, kata-kata yang tidak bertanggung jawab, kata-kata yang tidak bisa dipegang, maka orang-orang yang demikian akan memakan buahnya. Kelihatannya mudah, bukan? Sebuah pekerjaan yang gampang, hanya mengeluarkan kata-kata. Tetapi justru yang gampang inilah sangat beresiko. Resikonya apa? Mati dan hidup itu dikuasai oleh lidah. Nah, bagaimana orang percaya harus menyikapi kenyataan ini? Dalam satu catatan Injil, kalau ya, katakan ya. Selebihnya dari itu datang dari si jahat. Dengan kata lain, tanggung jawab Kristen adalah berkata sebagaimana adanya. Berkata di atas data, fakta, dan kebenaran. Kita tidak boleh mengada-ada. Kita tidak boleh mereka-reka perkataan-perkataan. Sebab kalau kita secara sembarangan mengeluarkan kata-kata,
ada akibat yang telah tersedia bagi kita. Sekali lagi, hidup dan mati itu dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya, dia akan memakan buahnya. Jadi mari kita sebagai orang-orang yang bijaksana, berhati-hati mengeluarkan kata-kata, jadikan kata-kata yang keluar dari mulut kita sebagai sarana untuk memberkati, membangkitkan semangat, membangun orang, sehingga Kristus dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.